Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, ayo belajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, selamat pagi, semangat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yang keras suaranya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Ibu harap kalian semuanya selalu sehat, selalu ceria, dan penuh semangat. Nah anak-anak, selama 30 menit ke depan, Ibu akan menemani kalian untuk belajar di program kesayangan kita semuanya. Belajar dari rumah bersama guruku. Oke, perkenalkan. Nama Ibu Rizky Adinda Sekar Arum, bisa dipanggil dengan Bu Dinda. Bu Dinda sehari-hari bertugas di SDN Pakis 5 Surabaya. Oke, perkenalan sudah, salam sudah, sapa sudah. Sekarang waktunya kita untuk berdoa bersama-sama ya. Hari ini berdoanya Ibu pimpin ya. Oke, kalau begitu kita semuanya berdoa, tangannya ditengadahkan, kepalanya ditundukkan sejenak. Kita berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Yuk berdoa, dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih. Oh ya anak-anak, ada yang tahu nggak ya? Hari ini kita belajar tentang apa ya? Oh, kita lihat di sini yuk. Oke, kita hari ini belajar di tema 3, subtema 2, pola lantai. Oke, ada yang tahu nggak ya? Pola lantai itu seperti apa ya? Pola lantai dalam tarian daerah itu seperti apa ya? Nggak ada yang tahu kan ya? Oke, kita belajar bersama-sama ya, supaya kita tahu pola lantai tari itu seperti apa. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran hari ini, sebelum masuk di materi pembelajarannya, Bu Dinda ingin kasih tahu ke kalian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa mampu untuk memahami macam-macam pola lantai dalam tarian daerah. Sebelum itu Bu Dinda pengen membakar semangat kalian lagi supaya lebih semangat, lebih energik, dan lebih bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Kita simak ya, kalian simak di rumah masing-masing ya, lagu Bu Dinda. Kalian simak dan kalian lakukan, oke? Yang pertama, tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Gampang kan ya? Kita ulangi sekali lagi, oke? Yuk, semuanya berdiri semangat. Oke, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan, tangannya ke kiri, digerak-gerakkan, tangannya ke depan, digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yuk, kita sudah membakar semangat kita. Sekarang waktunya kita untuk masuk di materi pembelajaran. Yuk, kita lihat ya. Yang pertama, kalian tahu nggak ya apa itu pola lantai? Kalau kalian belum tahu, Bu Dinda mau jelaskan dulu. Sebelum masuk di pola lantai, kita harus tahu dulu tari itu apa. Oke, tari itu bentuk karya seni dengan gerak sebagai unsur utamanya. Kalau seni musik dengan musik sebagai dengan nada-nada sebagai unsur utamanya. Kalau seni tari itu adalah tari sebagai gerak unsur utamanya. Diingat-ingat ya, tari itu bentuk karya seni dengan gerak sebagai unsur utamanya. Nah, setelah itu
di setiap tarian itu ternyata membentuk formasi atau bentuk tertentu. Formasi yang dibentuk oleh penari dalam sebuah tarian itu disebut pola lantai. Nah, jadi kalian sudah tahu kan ya apa itu pola lantai? Nah, jadi pola lantai itu ternyata cara untuk penari untuk berpindah posisi, untuk bergerak atau bergeser ke posisi satu dan yang lain. Nah, pola lantai ini kenapa ya kok disebut untuk cara berpindah penari, cara berganti atau bergeser posisi yang lain? Nah, pola lantai ini anak-anak supaya penari itu bisa lebih menguasai panggung. Panggungnya kalau lebar itu akan diisi oleh penari-penarinya. Meskipun jumlah penarinya terbatas, ada 4 atau 5, tetapi penari itu bisa menguasai seluruh panggung selebar-lebarnya. Nah, itu yang disebut pola lantai tari. Oke, masih ingat kan ya, tari itu apa? Setiap formasi tarian itu ada pola lantainya. Nah, pola lantai itu secara detail itu artinya apa ya? Nah, ini secara detail artinya cara bagi penari untuk berpindah, untuk bergerak atau bergeser ke posisi lain demi penguasaan panggung supaya penyajian tari itu tidak bosan, supaya lebih menarik. Nah, anak-anak, setelah kita tahu pola lantai itu, kita klik lagi tujuan pola lantai. Nah, di sini tujuan pola lantai itu ada 5. Ada 5. Yang pertama, membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya. Nah, jadi ada yang penari mau berpindah ke depan, mau pindah ke belakang, itu ada posisinya sendiri-sendiri. Nah, tidak bertabrakan. Supaya tidak bertabrakan ya. Oke, yang kedua, untuk membedakan gerakan antar seni tari yang satu dengan yang lain. Dan masih ada 3 lagi. Yang ketiga yaitu membuat suatu tarian menjadi menarik. Nah, itu tadi yang Ibu katakan, supaya tidak bosan ya. Nah, itulah pentingnya tujuan pola lantai. Nah, anak-anak, Ibu akan kembali lagi tetap di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, kembali lagi kita dalam program kesayangan belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, Bu Dinda akan menjelaskan lagi ya. Tadi kan kita sudah sampai di tujuan yang ketiga, sekarang tujuan yang keempat. Nah, penari, tujuan pola lantai yang keempat itu, penari bisa terlihat secara keseluruhan oleh penonton. Jadi penari itu bisa leluasa terlihatnya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang tertutup. Oke. Poin yang kelima yaitu penari dapat menguasai panggung. Tuh kan, betul kata Bu Dinda tadi kan, penari dapat menguasai panggung, itu adalah tujuan pola lantai. Nah, ini adalah item penting untuk pola lantai dalam tarian daerah. Oke, slide selanjutnya. Nah, ternyata pola lantai itu juga ada macam-macamnya loh. Kalau kemarin kita belajar tentang properti tari itu kan juga ada macam-macamnya ya kan. Ada yang memakai selendang, ada yang memakai kipas, ada yang memakai piring ya. Ada yang memakai jaranan ya kan. Nah, itu macam-macamnya properti tari. Kalau sekarang macam-macam di pola lantai. Oke. Macam-macam pola lantai itu ada 2.
Ada pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Kita bahas satu persatu ya. Kalau pola lantai lurus itu ada 4 item lagi, yaitu horizontal, vertikal, diagonal, dan zigzag. Horizontal itu seperti apa? Jadi horizontal itu pola lantai lurus ke depan. Jadi penarinya itu lurus ke depan. Oke, diingat-ingat ya. Kalau pola lantai vertikal itu pola lantai lurus ke samping. Jadi penarinya itu baris lurus ke samping semuanya, sayang. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Jadi penarinya itu berada di posisi miring, diagonal, bisa silang juga ya. Yang keempat adalah pola lantai lurus zigzag. Oke. Ini pola lantai di lurus ada 4 item ya, ada horizontal, vertikal, diagonal, dan zigzag. Selanjutnya, pola lantai lengkung. Ini juga ada 4 item. Ada yang pola lantai lurus, pola lantai lengkung ke depan, pola lantai lengkung ke belakang, ada yang membentuk lingkaran, ada yang membentuk angka 8. Setelah ini, Bu Dinda akan perlihatkan ke kalian video tarian daerah menggunakan pola lantai. Sebelumnya, kita harus tahu dulu contoh tari dengan pola lantai garis lurus. Yang pertama itu ada tari serimpi dari Yogyakarta. Ada yang tahu tari ini? Nah, pasti kalian sudah tahu. Biasanya kalau kita bermain ke Jogja, tari serimpi ini ditayangkan atau lagi ditarikan waktu di keraton, ya kan? Yang kedua itu ada tari saman dari Nanggroe Aceh Darussalam, ya kan? Yang ketiga, ada yang tahu nggak ini tari apa ya? Oke, ini itu berasal dari Bali, teman-teman. Ini berasal dari Bali, anak-anakku sayang. Ternyata ini namanya tari baris tombak. Jadi tari ini itu membawa tombak. Nah, dan tari ini itu menggunakan pola lantai lurus ke depan ya. Kalau tari serimpi menggunakan pola lantai lurus ke samping, tari saman juga sama dengan tari serimpi menggunakan pola lantai samping. Oke, yang kedua kita lihat ya contoh tari dengan pola lantai lengkung. Nah, ada yang tahu tari dari mana aja ini? Yang pertama itu ada tari randai dari Minangkabau. Tari ini menggunakan pola lantai lingkaran, pola lantai lengkung ya kan? Nah, itu berbentuk lingkaran. Yang kedua, tari sekapur siri dari Bengkulu. Tarian ini menggunakan pola lantai lengkung ke depan. Ya kan? Seperti contoh gambar yang ada di televisi kalian. Dan yang ketiga itu ada tari tanda dari Riau. Tarian ini menggunakan pola lantai lingkaran. Oke, Bu Dinda lanjutkan lagi. Nah, ini ada video tarian daerah menggunakan pola lantai lurus dan lengkung. Kalian lihat ya, kalian simak ya. Oke, anak-anak. Nah, bisa kalian lihat kan ya, ini adalah tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai lurus ke samping. Bedoyo Ketawang. Nah, ini dari Jogja. Pola lantai yang digunakan adalah pola lantai lurus ke samping, seperti contoh yang ada di televisi kalian ya kan? Nah,
yang ketiga, contoh yang ketiga ini berasal dari Bali. Yang seperti Ibu katakan tadi, tarian ini bernama baris tombak, menggunakan tombak ya. Nah, pola lantai tari ini mereka menggunakan pola lantai lurus ke depan. Anak-anak, jangan kemana-mana ya. Tadi masih ada kelanjutannya. Tetap bersama Ibu ya di program kesayangan kita semuanya. Belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kembali lagi kita dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, tadi kan Ibu sudah paparkan ke kalian video contoh video tari dengan pola lantai kan. Nah, masih ada terusannya sayang. Yuk kita lihat lagi ya. Yang keempat ini tari tangga, berasal dari Riau, menggunakan pola lantai lingkaran. Nah, tarian ini menggunakan pola lantai berbentuk lingkaran lagi, sama ya seperti tadi. Nah, yang kedua item video tarian ini merupakan contoh pola lantai lengkung. Oke, diingat-ingat ya, pola lantai lengkung. Nah, oke, kan video tarian daerah dengan menggunakan pola lantai sudah kita tonton, sudah kalian lihat kan ya di layar kaca kalian. Nah, ada 5 tari, ada yang 3 dengan menggunakan pola lantai lurus dan 2 menggunakan pola lantai lengkung. Sekarang kita belajar lagi yuk. Nah, ternyata pola lantai lurus dan lengkung itu memiliki makna tersendiri anak-anak. Nah, kita lihat ya. Ternyata di pola lantai garis lurus itu memberikan kesan yang lembut terhadap penarinya. Tetapi mereka itu juga ada kesan untuk kuatnya ya. Nah, mereka itu lembut tetapi kuat, oke. Nah, yang kedua, ternyata di pola lantai garis lengkung atau melingkar itu memberikan kesan yang manis. Biasanya di pola lantai garis melingkar atau lingkaran itu mereka di dalamnya itu menggunakan unsur keagamaan. Nah, seperti contohnya tari saman ya kan. Mereka ingin menyampaikan keagamaan lewat tari tersebut.
Oke, kita lihat lagi yuk. Nah, anak-anak, ternyata kita tadi kan sudah belajar tentang apa sih itu tari. Terus setiap tarian itu membentuk formasi yang disebut pola lantai. Nah, pola lantai sendiri itu apa ya? Ternyata pola lantai sendiri itu cara berpindah bagi penari untuk berpindah posisi, mau ke depan, ke samping, melingkar, atau melengkung. Nah, oke, kita baca yuk kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dalam pola lantai. Nah, yang pertama, pola lantai itu adalah garis lintasan bagi penari untuk berpindah posisi. Ya kan? Betul kata Ibu? Yang kedua, pola lantai lurus itu meliputi lurus ke depan, lurus ke samping, diagonal, dan zigzag. Nah, yang ketiga, pola lantai melengkung itu meliputi melengkung ke depan, melengkung ke belakang, membentuk lingkaran, ataupun membentuk angka 8. Yang keempat, pola lantai dengan garis lurus itu memberikan kesan bagi penarinya lembut tetapi tetap kuat. Oke. Yang kelima, pola lantai melengkung itu memberikan kesan manis dan mengandung unsur keagamaan. Nah, anak-anak sudah tahu kan ya, apa saja sih pola lantai itu? Kalian sudah tahu apa itu pola lantai? Kalian sudah tahu properti dalam tarian itu seperti apa? Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Sudah tampilkan ya di layar kaca kalian. Di situ ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gambar yang pertama itu anak-anak lagi membawa apa ya? Dan berada di garis mana ya? Nah, ini adalah tugas kalian. Kalian catat, kalian jawab, dan kalian serahkan tugas kalian ini ke guru kalian masing-masing. Oke, perhatikan gambar berikut ya sayang. Yang pertama, properti apa yang digunakan dalam tarian tersebut? Kalian lihat ketiga kotak itu. Properti apa sih yang digunakan dalam tarian tersebut? Nah, yang kedua yaitu tolong sebutkan dalam setiap gambar, gambar 1, gambar 2, dan gambar ketiga, pola lantai apa saja sih yang digunakan. Oke, masih ingat kan ya? Pola lantai ada berapa macam-macamnya? Pola lantai garis lurus itu dibagi lagi menjadi berapa? Sedangkan pola lantai garis lengkung dibagi lagi menjadi berapa? Nah, ini nanti kalian lihat dan kalian sebutkan sesuai dengan contoh gambarnya. Oke, bisa ya anak-anakku semuanya? Pasti bisa dong, kan anak-anak kota Surabaya itu hebat semua, sehat semua, ceria semua, dan penuh semangatnya. Nah, anak-anak, tidak terasa ya, 30 menit sudah kita lewati bersama. Sudah kalian lewati dengan Bu Dinda. Bu Dinda rasanya senang sekali hari ini. Oke, sebelum Bu Dinda akhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa kita tetap untuk berdoa. Yuk, tangannya ditengadahkan dulu, kepalanya ditundukkan sejenak, kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat kota Surabaya. Tetap bersama program kesayangan kalian, belajar dari rumah bersama guruku.